Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bis-siyami wa bil-qiyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke materi. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min nukhurish syahawat ila jannatil qurbat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan merenungi satu dari nama Allah yang sangat indah. Pembahasan kita tentang Asmaul Husna. Hari ini kita akan masuk ke nama Allah Al-Malik. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha mengasihi dan menyayangi, Allah yang Maha mencurahkan rahmat. Kemudian baru kita membahas nama Allah Al-Malik. Karena boleh jadi yang menyayangi sesuatu tidak memiliki sesuatu yang dia sayangi. Subhanallah. Ya kan? Boleh jadi ada orang yang sayang kepada sesuatu, bahkan memelihara sesuatu itu, tapi dia bukanlah pemilik dari sesuatu itu. Jika yang bukan memiliki saja bisa menyayangi, bisa mengasihi, lalu bagaimana kiranya kasih sayang yang Maha memiliki itu, yang Maha meraja itu? Halo, ini sudah sahur Pak? Ini kalau diem begini tandanya sudah sahur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nama Allah Al-Malik itu di urutan pertama di dalam surat Al-Hasyr. Ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la dan ini semuanya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang bunyinya Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin itu boleh kita baca mimnya panjang, Malik Yaumiddin. Boleh juga kita baca pendek mimnya, Malik Yaumiddin. Dan semua itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perbedaan Malik yang panjang dengan mim yang pendek? Malik yang panjang artinya pemilik. Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Tapi kalau mimnya pendek
itu berarti penguasa raja, Maliki Yaumiddin. Dan Allah itu memiliki keduanya. Dia adalah pemilik sekaligus raja dan penguasa bagi sesuatu itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita masuk ke definisi dari Asmaullah, dari nama Allah Al-Husna ini, yaitu Al-Malik. Al-Malik bisa kita artikan adalah kewenangan untuk mengatur, kemampuan untuk mengatur. Kalau minyak pendek, kewenangan untuk mengatur. Karena itu bisa diartikan Malik, mengatur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kadang-kadang orang yang memiliki sesuatu tapi tidak boleh mengatur apa yang dia miliki, betul nggak? Ada nggak yang kita miliki tapi kita nggak bisa ngatur apa yang kita miliki? Kita terikat kepada aturan-aturan di luar diri kita yang tidak boleh kita lampaui, meskipun itu milik kita. Contoh di sebuah klaster tertentu, ya, itu rumah itu sudah cash kita beli, tetapi bagian depan rumahnya tidak boleh dirubah-rubah. Itu rumah. Ada nggak rumah yang seperti itu? Bahkan di negara tertentu itu halamannya halaman kita, kemudian tanamannya nggak boleh sembarang tanaman yang menanam, ada pihak khusus yang menanamnya, menebangnya, memangkasnya pun itu di luar kewenangan kita. Boleh jadi kita memiliki sesuatu tapi kita dilarang melakukan tindakan terhadap yang kita miliki. Boleh jadi kita memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi kita tidak memiliki sesuatu itu. Subhanallah. Kewenangan untuk mengatur, untuk merubah, untuk melakukan tindakan ini, tindakan itu, tetapi itu bukan milik kita. Tiba kita hanya diberikan kewenangan saja untuk mengatur itu. Nah, karenanya nama Allah itu adalah Al-Malik, karena dia punya kewenangan untuk mengatur, untuk melakukan perubahan tindakan terhadap sesuatu itu. Sekaligus dia adalah Al-Malik, dia adalah juga memiliki sesuatu itu. Dia Malik, panjang, dia Malik, penguasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, boleh jadi juga kita memiliki sesuatu, berkewenangan untuk mengatur sesuatu itu, tetapi akhir dari kewenangan ini akhirnya bukan milik kita. Rumah kita punya, kita juga yang menguasainya, tapi kemudian turun kebijakan suatu kekuasaan, rumah itu harus dijual karena untuk pembuatan jalan tol di situ. Maka berarti rumah ini akhirnya pun tidak menjadi milik kita. Karena itu tidak ada yang pantas disebut pemilik sejati, penguasa sejati, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, seorang Arab Badui yang sedang mengembalakan dombanya ditanya, "Liman hadi?" Ini punya siapa ini domba ini? Dengarkan jawabannya, menarik sekali. Kata seorang Arab Badui ini, "Lillahi fi yadi." Ini milik Allah yang ada di tangan. Subhanallah. Saya ulang lagi ya. Kalau kita ngomong lillah itu, kalau pas hilang doang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang meninggal, inna lillahi, milik Allah. Itu gitu doang. Tapi seorang Arab ini, Arabi, seorang Arab Badui ini ketika ditanya, "Ini punya siapa ini domba?" Dia bilang, "Lillahi fi yadi." Ini milik Allah yang ada di tangan. Karena Pak, semua musibah diobati pakai obat ini pasti sembuh. Siapapun yang sekarang mendapatkan musibah, Allah sudah kasih obat.
yang apapun musibah jenisnya pasti sembuh dengan obat ini. Mau tahu obatnya apa? Pak, mau tahu obatnya apa? Ibu, mau tahu obatnya, Bu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini atau saya adalah milik Allah, akan kembali kepada. Maka innalillah itu obat bukan hanya ketika kita kehilangan sesuatu, tetapi ketika kita memiliki sesuatu pun menjadi obat. Milik Allah. Ini domba ini milik Allah yang ada di tangan. Subhanallah. Ini rumah milik Allah yang ada di tanganku. Sekaligus mengobati ketika itu semua hilang dari kita. Ya milik Allah ya, akan pulang kepadanya miliknya. Ini miliknya saja di tangan saya. Suatu saat nanti akan pulang kepada. Ini kok bengong semua di saya dan innalillah. Bapak Ibu sekalian yang dimiliki Allah. Seorang dokter spesialis, dokter yang senior, terkenal kompetensinya dan kehebatannya, tetapi ketika ada kebekuan di bagian otaknya, kebekuan darahnya, maka seluruh ingatan seorang dokter ini menjadi hilang. Bahkan ingatannya kepada ilmunya, mungkin dia tidak lagi mengingat yang ada di depannya itu adalah istrinya, anaknya. Itu tanda ya, siapa sebenarnya penguasa dan pemilik yang sesungguhnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting sekali merenungi nama Allah Al-Malik. Itu membuat kita merasa kita ini cuma diberi hak guna, bukan hak milik. Nah, subhanallah. Makanya ada rumah itu hak guna bangunan, pemiliknya bukan dia. Maka merenungi nama Allah Al-Malik itu kita merasa ini hak pakai saja, hak guna saja yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika apa yang kita miliki itu pergi dari kita, hilang dari kita, kita berkata sang pemilik sedang mengambil haknya. Sang pemilik hak sedang mengambil apa yang menjadi haknya. Ketika kita diberi, sang pemilik karunia sedang menitipkannya padanya. Subhanallah. Ketika kita diberi, kita merasa sang pemilik karunia sedang menitipkannya kepadaku. Ketika dia hilang, sang pemilik hak mengambil apa yang menjadi haknya. Karena itu jika suatu hari nanti orang-orang yang kita cintai itu pergi duluan meninggalkan kita, tidak usah takut Pak, semuanya akan terjadi, betul. Paling enak ngomongin sesuatu itu tepat waktu Pak, mumpung mereka belum pergi, betul nggak? Halo? Tepat waktu, jangan ngomongin sesuatu itu dengan tepat waktu. Paling enak tuh beriman tepat waktu, beriman pas malaikat mau cabut nyawa, seperti berimannya Fir'aun. Betul nggak? Pengen ibadah Ramadan, mumpung Ramadan tepat waktu, jangan sudah Ramadan ini nyesal saya. Sampai di mana tadi? Saya tadi mau ngomong apa sebelumnya? Enggak sebelum ini, sebelum tepat waktu. Aku. Jika orang yang kita cintai suatu hari nanti pergi meninggalkan kita mestinya berterima kasih kepada Allah yang sudah mengizinkan apa yang menjadi miliknya itu untuk kita bersama dengan mereka. Sekian puluh tahun kita bersama dengan mereka. Dan bagaimana jika pemilik sesuatu itu mengambil miliknya, maka kita tidak akan marah. Betul nggak? Betul tidak? Ya Allah, terima kasih sudah kau izinkan aku bersama ayahku sekian lama. Sekarang kau mengambil. Aku mencintainya ya Allah karena dia adalah ayahku. Tetapi pasti cintamu kepadanya melebihi cintaku padanya karena engkau adalah pemilik. Dia adalah ayahku ya Allah, tapi dia adalah milikmu. Hubungan pemilik itu pasti lebih dekat
daripada hubungan yang menggunakan manfaat atau penggunanya. Umatmu, engkau lebih berhati dengan aku ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, Allah bahkan disebut Malikul Muluk. Maksud Malikul Muluk adalah tidak ada sesuatu yang bisa dimiliki kecuali itu adalah milik Allah. Nah, karena tadi saya katakan bahwa kita ini hak guna, hak pakai, maka jika kita disebut penguasa, jika kita disebut pemilik, itu bukanlah pemilik hakiki, tetapi pemilik secara tampilan luarnya saja. Tetapi sesungguhnya yang menjadi pemilik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu itu disebut pemilik, penguasa hakiki adalah ketika dia tidak membutuhkan sesuatu, itulah pemilik hakiki. Itulah raja yang hakiki. Penguasa yang sebenar-benarnya penguasa adalah dia yang tidak membutuhkan sesuatu yang lain pada zatnya, pada sifatnya. Dia nggak butuh yang lain. Itulah raja yang sebenarnya. Adapun makhluk membutuhkan sesuatu, maka dia tidak pantas disebut penguasa yang sebenarnya. Sesungguhnya yang benar-benar telah berkuasa adalah orang-orang yang tidak membutuhkan sesuatu yang lain, dan itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Makanya manusia itu kekuasaan yang sifatnya lahiriah, tapi hakikatnya penguasa yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah di antara kita Pak di sini yang tidak butuh minum? Adakah di antara kita yang tidak butuh udara? Adakah di antara kita yang tidak butuh makan? Bahkan salah satu hikmah puasa itu adalah karena boleh jadi seorang muslim ini kaya raya, kuat, dia punya pembantu, dia punya segalanya. Di pagi hari mungkin minumnya minuman-minuman yang lezat, jus-jus, semua aneka makanan setiap kali dia minta bisa dihadirkan. Perasaan ini akan membuat dia ini merasa penguasa, merasa orang hebat, merasa kuat. Maka datanglah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan diharamkan baginya makanan dan diharamkan baginya minuman. Dan ketika dia merasa lapar di siang hari, dia merasakan kebutuhan terhadap air itu luar biasa. Ternyata kekuasaannya di hadapan air, ya, tak sebanding. Karena itu ada seorang penguasa, ketika dia sedang haus, dia panggil pembantunya minta minum. Dan di sebelahnya ada seorang penasehat spiritual. Ketika dihidangkan air, dia membaca bismillah, dia minum. Kata penasehat ini, wahai tuanku, wahai yang mulia, andaikan engkau tidak bisa mendapatkan segelas air ini kecuali harus membayar, kira-kira berapa kau akan membayar air? Lalu penguasa ini menjawab, saya akan bayar dengan setengah kekuasaan. Lalu setelah basmalah, dia minum. Setelah dia minum, penasehat ini kembali menyampaikan sesuatu. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan air yang sudah engkau minum ini melalui urin, melalui keringat, kecuali engkau harus membayar dengan kekayaan yang luar biasa. Berapa kau mau membayar? Tentu saya akan membayar, dan saya akan bayar dengan setengah kekuasaanku yang berikut. Maka apa kata penasehat ini, wahai Tuhan yang mulia, bertakwalah kepada Allah terhadap kekuasaan yang nilainya adalah hanya segelas air ini saja. Maka siapa yang di rumahnya masih ada segelas air, sesungguhnya dia telah diberikan kekuasaan yang luar biasa. Ya, mau ingat pagi Bapak. Jadi puasa itu mengembalikan orang kepada ukuran yang sebenarnya. Saya ulang lagi. Salah satu hikmah puasa adalah mengembalikan kita kepada ukuran kita yang sebenarnya. Karena jabatan di kantor, salary kita, gaji kita, ya, fasilitas yang kita memiliki
membuat kita tidak merasa pada ukuran kita yang sebenarnya, membuat kita merasa melampaui ukuran kita yang sebenarnya. Maka puasa itu mengembalikan kau tuh lemah. Coba di hadapan segelas air, kamu hanya beberapa jam saja kelaparan, kamu sudah tak berdaya. Engkau adalah hamba yang lemah. Diingatkan dia akan kehambaannya itu melalui puasa. Betul. Ini kalau buat-buat begini tersiap sudah. Ya Pak. Bagaimana dengan orang miskin Pak yang belum tentu maghrib dia dapat makanan dan minuman? Kita saja yang sudah ada kepastian mendapatkan makanan dan minuman di saat maghrib tiba, itu luar biasanya banyak orang yang tidak sabar dalam berpuasa. Betul nggak? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang miskin yang dia tidak tahu apakah ada makanan? Karena itu di beberapa yang saya baca ada seorang ulama yang ceramah di TV. Tiba-tiba ada yang bertanya kepadanya, Ustaz, kami khawatir mau bertanya kepada engkau, apakah kami ini sah puasanya? Kami khawatir puasa kami tidak sah. Kenapa? Karena kami tidak memiliki makanan untuk sahur. Apakah sah puasa tanpa sahur? Jadi gitu. Kami juga tidak tahu apakah kami akan mendapatkan buka pas di azan maghrib. Kami juga tidak tahu apakah puasa kami ini sah. Ini ulama ini mendengarkan pertanyaan, nangis dia. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian ada juga. Bagaimana rasanya? Siang hari pas puasa lapar, merasa hebat nggak? Merasa hebat? Merasa hebat? Merasa perkasa? Merasa berkuasa? Sungguh puasa itu mengembalikan kita pada ukuran kita yang sebenar-benarnya. Lihat lagi kalian yang ngantuk ini. Hamba, kamu butuh tidur ini. Hamba butuh tidur. Ya kan? Aku bilang penguasa butuh tidur. Coba lihat, betul nggak? Tapi Allah lah penguasa yang sebenarnya karena dia tidak membutuhkan sesuatu. Makanya ada kalimat yang bunyinya seperti ini, kenalilah ukuranmu yang sebenarnya. Allah merahmati orang yang mengenal ukurannya. Allah merahmati orang yang mengenal ukurannya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak lagi sholat itu adalah orang-orang yang telah lupa akan ukuran dia. Bahkan saya ingin mengatakan yang menyia-nyiakan bulan Ramadan ini orang yang lupa ukuran. Dia lupa ukuran dirinya. Saya teringat betul hadis Nabi, seluruh umatku masuk surga kecuali yang memang enggak mau. Orang yang menyia-nyiakan Ramadan itu saya pikir adalah orang-orang yang menolak untuk masuk surga. Betul. Apabila datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Aku mendatangkan Ramadan karena aku ingin memasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Allah. Sudah berapa hari? Puasa sudah berapa hari? 7. Maka cepat banget ya. Cepat sekali. Mau 7 beda jawabannya. 7 dengan mau 7 ya. Kalau mau 7 itu ya belum tentu sampai Ustaz. Ntar maghrib baru ketahuan 7. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi dalam puasa itu dengan menggunakan beberapa hari yang bisa dihitung. Allah enggan menggunakan redaksi sebulan dulu. Ayyamam ma'dudah. Diwajibkan puasa beberapa hari yang bisa dihitung. Allah tidak menggunakan redaksi diwajibkan puasa sebulan. Kenapa Allah tidak menggunakan kata sebulan? Pertama, di kuping kita kurang enak dengar wajib puasa sebulan. Betul? Betul nggak? Tapi wajib puasa cuma beberapa hari. Nah itu juga nyaman di telinga, ya kan? Betul nggak? Ini ujian sama. Betul tidak? Ini ustadznya sudah teriak-teriak begini.
Sekalian Nabi berkata. Yang kedua, mengapa Allah menggunakan kalimat beberapa hari bukan sebulan? Ingin mengatakan bahwa Ramadan itu cepat berlalu. Coba kalau menggunakan kata 1 bulan, lama ya, betul? Masih ada, gitu ya. Oh, masih ada lagi, masih ada lagi. Tetapi Allah menggunakan frase beberapa hari untuk mengingatkan itu. Kamu jangan sia-siakan. Cepat kok, ini cuma beberapa hari. Kamu nyesal, ya, betul? Karena itu katanya sesungguhnya di bulan Ramadan ini yang paling berat bukan puasanya, tapi yang paling berat tarawihnya. Pertama alasannya karena kekenyangan. Bukan. Habis berbuka disuruh berdiri, ya kan? 11 rakaat minimal, ya kan? Karena nggak ada yang masjid yang 4 rakaat gitu. Karena iya. Sependek-pendeknya bacaan imam nggak ada juga yang misalkan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Sah nggak kalau baca begitu? Sah. Tapi nggak ada yang begitu. Jadi tarawih itu katanya lebih berat dari belum lagi katanya ya kadang-kadang undangan buka bersama. Banyak. Kalau puasa ya malu juga kita kalau di lingkungan muslim tak puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, mari kita lanjutkan. Karena itu raja yang hakiki jika disandang oleh manusia adalah manusia yang tidak banyak membutuhkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dia, yang sangat banyak dibutuhkan oleh dia adalah Allah. Itulah raja yang hakiki bagi seorang manusia jika disandang oleh manusia. Makanya saya merasakan di bulan Ramadan ini kita sedang menjadi raja. Betul nggak? Betul nggak? Raja yang hakiki jika disandang oleh manusia adalah yang menguasai hawa nafsunya, tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Orang yang telah bebas dari tawanan hawa nafsunya, bukan dikuasai oleh hawa nafsunya. Itulah makna perkataan Nabi Yusuf di dalam ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku kerajaan dan kekuasaan. Alhamdulillah nih. Mendekat, ada yang ngejauh. Ya Allah, ini ayat Quran. Engkau telah berikan kepadaku kekuasaan dan kerajaan. Nah, kira-kira yang dimaksudkan di sini apa? Kerajaan seperti apa yang diberikan kepada Nabi Yusuf? Sekilas pandang, sekilas melihat ayat ini, kira-kira, ya Allah, kata Nabi Yusuf, Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan. Kira-kira sepintas apa? Nah, itu kalau sudah merenungi, kira-kira sepintas apa kira-kira? Jabatan Nabi Yusuf ada nggak? Oh, ini dia jadi menteri pangan atau menteri sumber daya alam, SDM. Mungkin sebagian mengatakan itu, tetapi para mayoritas ulama tafsir mengatakannya, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat Nabi Yusuf ini bahwa ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan adalah kekuasaan terhadap hawa nafsunya. Dia telah menundukkan hawa nafsunya. Itu salah satu indikatornya adalah ketika seorang wanita cantik, istri seorang penguasa menggodanya. Lalu Nabi Yusuf berkata, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Maka
ada yang goda, maazallah, begitu. Iya, saya sering menggunakannya. Bukan karena saya digoda, bukan. Saya terasa tergoda, maazallah. Aku berlindung kepada gitu ya. Langsung masuk. Masih muda, Nabi Yusuf itu masih muda. Seluruh syarat untuk tergoda terpenuhi. Masih muda, ya, belum pernah nikah, ya kan, gitu ya. Kemudian waktu itu budak. Jadi kalau budak itu kalau melakukan perbuatan tercela, budak, gitu kan? Ya, budak, masih muda, kemudian jauh dari kampungnya. Karena waktu itu Nabi Yusuf kampungnya di Palestina, dia kemudian dijual dan diberi oleh Raja Mesir. Jauh dari kampung. Orang kalau maksiat melanggar di dekat-dekat kampungnya kan malu kan, banyak yang kenal kan. Kemudian wanita ini yang menggodanya, dan godaan itu bukan jauh, tapi dia berada di lingkungan itu, di rumah wanita itu. Jadi kalau ada seorang sekarang nih, Ustaz, wah saya ini lingkungan saya nggak baik Ustaz, gitu ya. Lingkungan saya ini semuanya buruk Ustaz. Jadi saya sulit untuk tidak ikut. Kesulitan mana dengan godaan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu berada di rumah itu, lalu dikunci lah, wa ghallaqat, pakai tasydid. Wa ghallaqat itu artinya dikunci, digembok. Kalau wa ghallaqat mungkin cuma ditutup doang, dikasih engsel gitu ya, dikasih ditutup. Ini wa ghallaqat, ditutup al-abwab, pintu-pintu. Itu berarti itu paling dalam tuh kira-kira. Karena pintunya banyak pasti orang kaya ya. Betul nggak? Karena kalau orang miskin pintunya nggak banyak, pintu masuk sama pintu keluar aja kan, betul kan? Tapi kalau orang kaya pintunya banyak. Dan ditutup pintu-pintu, wa qalat haita kemari, digoda. Bukan wanita murahan, wanita kerajaan. Udah begitu kalau nggak mau, tak teriakin kamu mau berbuat sesuatu yang tidak senonoh kepada. Wah berat ya, masuk penjara atau ikuti godaan. Nah, kira-kira kalau nggak mau ya udah enak, betul nggak? Berzina atau masuk penjara? Pilih yang mana kalau bapak-bapak sekarang? Bang, pilih yang mana? Masuk penjara, tapi ngomongin nggak yakin masuk penjara. Lihat Nabi Yusuf, makanya Nabi Yusuf itu dibaca bukan buat anaknya ganteng Bu. Kalau bapaknya jelek susah ganteng. Surat Nabi Yusuf itu dibaca ketika kita banyak sekali cobaan hidup, termasuk godaan hidup. Baca surat Yusuf, insya Allah kita menjadi sabar, menjadi teguh. Bagi orang yang di penjara, padahal fakta hukumnya sesungguhnya dia tidak bersalah, maka Allah telah memasukkan Nabi Yusuf ke penjara-penjara, padahal ya fakta hukumnya dia ternyata bebas. Karena akan terjadi di mana ada orang-orang baik dimasukkan dalam penjara, padahal fakta hukumnya belum. Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi Yusuf? Rabbis sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti ajaran. Lebih baik masuk penjara. Itu kalau direnungi, kalau penjara yang rusak dunia saya. Kalau saya masuk penjara,
yang rusak adalah dunia. Kalau saya ikuti ajakannya berzina, yang rusak adalah agama saya dan akhirat saya. Saya lebih memilih rusak dunia daripada rusak akhirat. Subhanallah, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah mengaruniakan kepadaku kekuasaan atas hawa nafsu. Beda dengan orang sekarang, akhirat rusak nggak apa-apa deh. Yang penting dunia. Beda. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah kerajaan yang hakiki jika disandang oleh manusia. Kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Kerajaan yang membuat dia bahagia sekarang sampai hari kiamat. Ketika kita bisa menguasai hawa nafsu kita, ketika kita tidak tunduk kepada syahwat kita, maka saat itulah kita telah menjadi raja. Tetapi ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti syahwat kita, mengikuti kesesatan, saat itulah kita disebut sang budak. Makanya dalam hadis Nabi kita mendengarkan, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba modis maksudnya pakaian. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamis. Makanya menurut saya, sesungguhnya yang membuat orang saat berbuka itu berpuasa bukanlah karena makanannya, tetapi karena dia telah merasa menang terhadap hawa nafsunya. Itu yang membuat orang yang berpuasa itu bergembira, berbahagia, karena dia merasa telah mendapatkan sebuah kemenangan, keberhasilan dalam menentukan hawa nafsu. Saya mau tanya, kalau kita di jalan nih, naik angkot atau naik metro mini, ya, azan dikumandangkan, nggak ada yang jualan minum tuh maghrib. Saya mau bertanya, apakah tidak bahagia waktu berbuka, waktu azan maghrib? Bahagia nggak? Tidak kalah bahagianya dengan orang yang tangannya ada minum. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada seorang penguasa yang berkata seperti ini, kita telah menguasai dunia, tapi kita belum menguasai diri kita. Kita ini lemah di hadapan diri kita. Karena itu kita bisa menyaksikan ada orang yang punya kedudukan tinggi, intelektualitasnya tinggi, tetapi dia kemudian ya terpeleset karena godaan seorang wanita saja. Makanya ada dua hal yang paling tidak yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah godaan harta, dan yang kedua, kalau bagi pria godaan wanita, tentunya bagi wanita adalah godaan pria. Karena biasanya orang-orang yang sudah punya kedudukan tinggi dan seterusnya yang mengagumkan itu jatuh gara-gara dua. Bahkan katanya godaan harta lebih parah daripada godaan wanita. Karena ada pria yang gak butuh wanita, betul nggak? Betul nggak? Gak mau dia nikah juga gak mau, kan gitu artinya begitu. Tapi siapa di antara kita yang tidak membutuhkan harta? Maka Al-Malik yang sebenarnya, raja yang sebenarnya adalah orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, oleh kedudukannya, oleh hartanya, tapi dialah yang menguasai. Itulah makna salah satu doa yang pernah kita dengar, ya Allah, jadikan dunia itu di tanganku, jangan jadikan dunia itu di hati. Ya Allah, buat kecil dunia itu di mataku. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Al-Malik, yang maha merajai, yang maha menguasai. Karena itu Allah Al-Malik bisa juga diartikan adalah Allah yang jika dia berkehendak malaka, memberikan kekuasaan kepadamu. Wa man idza syaa ahlak, dan kalau dia berkehendak dia juga bisa mencelakakan. Karena dia Malik, penguasa. Karena kalau dia penguasa, jika dia berkehendak dia angkat derajat kita, diberikan kekuasaan kepada kita. Tapi kalau dia juga berkehendak, dia juga bisa membangkrutkan kita, mencelakakan kita dengan sesuatu yang ringan sekali. Makanya pernah seorang ulama, ya, seorang penasihat penasihat kerajaan, penguasa sedang berdua di istana. Tiba-tiba ada lalat. Nah, lalatnya nggak mandang itu di istana mau di mana, ya. Betul nggak? Gini-gini sama rajanya, nempel lagi. Akhirnya dia, ya, mungkin sambil santai tanya ke penasihat, pasti Tuhan itu menciptakan lalat. Tiba-tiba aja itu pertanyaannya tidak disengaja, nganggur ya, nginggep lagi. Subhanallah, ulama ini mikir sebentar, tiba-tiba dia dapat ilham. Lalat itu diciptakan untuk mengobati kepemahan seorang penguasa. Nah, kok bisa begitu? Karena penguasa itu biasanya pedang, ya, apa yang bisa menyakitinya, tentunya aparatnya akan segera melindungi. Belum sampai di pintu, jauh-jauh sudah dihadap oleh aparat-aparat. Jangan sampai ada bahaya mengenai raja. Rumah. Tetapi lalat ini mampu menembus itu semua. Yang perkasa-perkasa dikasih DBD, langsung ciut, betul kan? Makanya saya pernah di Permata Bintaro itu melihat orang itu apa namanya, kalau membasmi pakai apa? Membasmi pogi itu kayaknya kayak perang gitu, Pak. Marah banget tuh. Pokoknya gitu. Saya lihat tuh sampai komentar, kan saya sedang berkunjung ke sahabat saya. Orang kok gitu banget ya? Apa namanya, membasmi nyamuk, kayaknya kayak marah gitu, kayak orang membagi buta. Malu Ustaz, dia itu pernah kena IPD, hampir nggak selamat Ustaz kita. Makanya kayak gitu tingkatnya Ustaz kita. Jadi demi Allah cerita ini langsung ya, saya ngelihat orangnya, terus betul teman saya itu ketua RW. Jadi Bapak Ibu sekalian dari mereka, karena dia adalah penguasa, karena itu dia kalau memberi dahsyat, kalau mengambil juga dahsyat. Lihat kalau dia memberi hujan, waduh, subhanallah. Lihat kalau dia menahan hujan. Sampai-sampai ketika ada kebakaran hutan, ya, bakaran hutan yang membuat udara itu menjadi tidak layak dihirup, dan teknologi sudah dikerahkan agar segera ada rekayasa turun hujan oleh teknologi, enggak turun-turun. Betul kan? Kalau demikian, tidak ada satupun kekuasaan yang mampu menurunkan hujan. Kenapa? Karena mereka bukan Malik. Sesungguhnya Malik yang sesungguhnya adalah Allah. Itulah makna surat Al-Mulk ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, jika air yang ada di bawah kaki kalian di dalam tanah itu ghawran, kosong, kering, siapa yang akan mendatangkan kepada kalian air? Subhanallah. Karena itu waktu kita minum oleh Allah bukan cuma disuruh minum,
Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah engkau merenungi air yang kalian minum? Kalian yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Jika aku mau, kata Allah, aku jadikan air yang kau minum itu asin. Tidakkah kalian bersyukur? Mengapa Allah menggunakan? Karena air itu sumbernya, awalnya, suplainya air laut itu asin, betul nggak? Setelah turun ke bumi, asin nggak? Asin tidak. Kata Allah, kalau aku mau jadikan asin. Makanya Nabi Muhammad kalau turun hujan pun senang dia. Kalau awan masih gelap, beliau kelihatan gelisah. Kenapa saya tidak tahu apa di balik awan itu? Baru ketika hujan telah turun, wah senang Nabi, kelihatan dari wajahnya, bahagia. Lalu Nabi kalau hujan turun diambil airnya, kemudian dibasahi ke sebagian tubuhnya. Dan salah satu yang beliau ucapkan, segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan air hujan ini tawar dengan rahmat-Mu dan tidak menjadikan air hujan ini asin disebabkan dosa-dosa kami. Romantis banget ya Nabi Muhammad, betul nggak? Betul nggak? Ini tuh romantisnya kalau lagi susah doang, betul nggak? Halo, betul tidak? Ini lanjutkan atau lebih cepat lebih baik ini? Mudah-mudahan aja. Tahan lama, ya kan? Masa dengan pengajian nggak tahan lama? Allah Raja yang ketika dia berkehendak, dia berikan kekuasaan, dan jika dia ingin menghancurkan, maka dia hancurkan. Allah lah Raja yang sebenarnya, karena itu tidak ada yang bisa memprotesnya, tidak ada yang bisa mendebatnya, tidak ada yang bisa mengkritiknya. Dialah fa'alul lima yurid, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Karena itu di dalam satu surat, untuk sebagai penutup ini, ada surah Ali Imran ayat 26, semua kita hafal ayat ini. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah pemilik kekuasaan. Makanya siapa yang tahu ayat ini, dia tidak akan takut dengan penguasa yang zalim. Karena sesungguhnya Allah malikal, dialah pemilik kekuasaan. Karena dia yang memiliki, maka redaksi berikutnya adalah dialah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, bukan siapa yang mau. Betul? Dan dialah yang mencabut paksa. Saya sengaja menerjemahkan kata mencabut dengan paksa, karena kata-kata naza'ah yang siung itu kalau dibuka di bahasa Arab, mencabut dengan kasar, mencabut dengan keras. Itu naza'ah yang siung. Makanya malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir disebut dalam surah An-Nazi'at wan nazi'at, yang mencabut dengan keras dan kasar. Demi malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar, itu nazi'at. Kalau orang mukmin, bahasa Arabnya pencabut nyawanya wan nasyitati nashta, yang mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut. Nah, di sini ketika Allah berbicara tentang kekerajaan, dia berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, dia cabut dengan paksa kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Mengapa Allah menggunakan kata cabut dengan paksa? Karena rata-rata penguasa tidak mau sukarela berhenti dari jabatannya. Betul nggak? Makanya kemarin di Facebook itu saya baca begini, ini kok ribut dulu yang mendukung nomor 1, nomor 2. Kalau kalian nggak bisa diam, kata Pak SBY, saya lanjut nih periode kedua. Ini just kidding aja Pak ya, supaya nggak terlalu serius. Itu artinya apa? Kalau seandainya masih memungkinkan, kira-kira beliau, saya sengaja menyebut beliau karena saya menghormati ya, kira-kira beliau nyapres lagi nggak?
tetapi ternyata dipaksa untuk tidak boleh karena undang-undang. Nah, dipaksa itu bisa saja karena ada ya undang-undang, dan undang-undang satu negara dengan negara lain beda kan. Ada yang bisa capres terus ya begitu, tapi tiba-tiba keluar undang-undang nggak boleh lebih dari 2 minggu, nggak bisa kan? Atau ada yang dicabut dengan paksa, saking berkuasanya di demo harus turun. Ada nggak yang begitu? Di negara mana? Pokoknya di mana dah gitu ya. Makanya kenapa Allah menggunakan kata tanzim? Tapi dia nggak turun-turun nih. Udah demo, udah banyak yang berdarah-darah, nggak turun-turun, cabut nyawanya, mati. Karena itu ada orang yang ganti penguasa kalau sudah mati dia, saking kuat. Makanya Allah menggunakan kata tanziun. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ini kriteria orang itu disebut malik itu harus punya ini, Pak. Disebut malik pertama, dia bisa tu'til mulka man tasya. Dia bisa memberikan kekuasaan kepada yang lain. Jadi kalau dia nggak bisa menjaga kekuasaan saja, dia nggak bisa. Bagaimana dia bisa memberikan kekuasaannya kepada bahkan anaknya? Kalau kita saja tidak bisa menghalangi kita dari bahaya, maka bagaimana kita bisa menghalangi orang lain dari bahaya? Jika kita tidak mampu membuat anak kita rajin sholat ke masjid, belum tentu mampu, Pak. Bagaimana kita bisa membuat orang lain pasti mau ke masjid? Kita ini lemah, Pak. Nama Allah Al-Malik membuat kita tahu diri, membuat kita tahu ukuran kita yang sebenarnya. Dan rahmat Allah kepada orang yang mengerti ukuran yang sebenarnya. Memuliakan siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Di muka aibnya dikit selesai. Ini capres-capres ini sama. Sebagian ada yang masih ditutupi ya. Ada yang sebagian sudah kebuka. Dan cara Allah menghinakan orang tampak sekali. Jadi saya sesungguhnya bisa ngajar di Al-Hakim, bisa sesungguhnya karena sedang ditutupi aibnya sama Allah saja. Betul nggak? Betul nggak? Kalau tahu aib saya pada kabur yang ada di sini. Mungkin mengucap salam aja ke saya nggak mau. Sungguh kita yang hidup di dalam perlindungan Allah kepada kita. Kita merasakan hidup kita yang mulia karena dimuliakan Allah SWT. Betul? Ini nyuruh berhenti itu kalau begitu tuh. Sebentar lagi ya Pak ya. Maaf ya. Sebentar lagi ya. Biyadikal khair. Kalimat ini penting sekali. Dengan tanganmu yang baik. Itu artinya tidak boleh kita katakan Allah menghinakan orang itu untuk keburukan. Tidak boleh kita pahami Allah mencabut kekuasaan orang itu untuk kejahatan. Dia menghinakan untuk memuliakan, menurunkan untuk meninggikan. Gitu maksudnya. Jadi diberi kekuasaan itu harus ditafsirkan sebagai kebaikan, dicabut pun harus ditafsirkan sebagai kebaikan. Mendapatkan kemuliaan itu juga harus ditafsirkan untuk kebaikan kita. Kalau juga tidak jadi presiden, itu pun harus ditafsirkan itu untuk kebaikan. Kira-kira begitu. Betul Pak? Hah? Oh begini begini. Ya kan syahadat begini kan. Asyhadu an la ilaha. Kalau begini salah atau benar? Ya salah kalau begini ya. Syahadat itu yang benar begini. Asyhadu an la ilaha. Enggak, ini kebetulan yang kayak gini. Setuju. Setuju. Kita lanjut ya. Biyadikal, Pak, ayat ini sudah cukup membuat kita tenang dalam segala peristiwa, dalam segala keadaan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau,
Kita ingat ayat dunia di khalqi. Ini pasti itu baik. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in. Karena Allah itu maha mampu. Begini loh logikanya. Logikanya begini. Kalau ada giliran pembangkit listrik nyalanya itu bergiliran. Itu sebabnya apa sih kalau di sebuah tempat itu digilir? PLN menggilir. Keterbatasan daya, betul kan? Oke kan? Kalau di sebuah tempat itu airnya pun dijatah. Keterbatasan supplier. Tapi Allah itu kok si anu diberi, si anu enggak, si anu banyak diberi, si anu dikit. Apa sebabnya? Mungkinkah kita mengatakan karena keterbatasan daya? Mungkinkah kita karena mengatakan keterbatasan cadangan? Tidak mungkin. Makanya mengapa biyadikal khair? Kita harus pahami itu untuk kebaikan. Jika dibuka hijab bagi kita, kita tidak akan memilih kecuali apa yang sudah terjadi bagi kita. Betul. Sesungguhnya yang sudah terjadi pasti lebih indah daripada yang mungkin terjadi. Ini nggak bisa ceramahnya banyak banget dari itu. Sampai di sini aja. Terus tapi begini terus. Suaranya agak berat terus. Itu ingat teman saya waktu mahasiswa di Mesir, ya biasa lah cerita gitu. Makan. Karena teman dekat, dia bilang begini, kan saya udah nambah tuh makan udah nambah. Terus dia juga nambah lagi, tangannya begini, nambah. Karena teman dekat. Kalau saya izin pulang gitu, pulang dulu ya, kita ketemu lagi. Kok cepet banget sih pulangnya? Tangannya. Di sini juga ngapain? Oh gitu. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang bertanya. Monggo. Boleh bertanya. Ustaz. Ya. Tadi dijelaskan bahwasanya Malik Yaumiddin itu mempunyai dua arti. Malik Yaumiddin yang memiliki, kemudian Malik Yaumiddin itu yang menguasai atau merajai. Di dalam surah Al-Fatihah itu kan ada Malik Yaumiddin. Apakah bisa dibaca Malik Yaumiddin dan juga apakah bisa juga dibaca Malik Yaumiddin? Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Justru tadi saya mau menyampaikan perbedaan itu karena memang ada riwayat yang dari Nabi membaca Malik itu dua versi itu dari Rasul, qiraatnya qiraat yang mutawatir, itu qiraat yang sampai kepada Nabi yang sahih bahwa di Malik Yaumiddin itu bisa membaca dua versi. Tapi di Malikin Nas nggak ada, gitu ya. Malikin Nas itu tidak ada qiraat yang apa namanya kita tetap jadi rujukan, bacanya Nabi dua versi. Tetapi di mana itu kita bukan ya, termasuk di tafsir Ibnu Katsir ada penjelasannya. Allah Rasul. Menyikapi sebenarnya ini investasi panjang. Ya. Jadi kan dunia ini adalah panah. Jadi apa yang kita miliki ini kan bisa suatu waktu dicabut. Iya. Tapi kita punya investasi panjang. Tiga hal yang kita semua tahu. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, Ya. kemudian harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Dalam hal ini termasuk harta yang disedekahkan kepada keluarga. Ya.
Ini misalnya kita membelanjakan di jalan keluarga, ini kalau anak soleh, yang tidak ada di situ misalnya kita membelanjakan dan memberikan ilmu kepada istri sehingga istri kita menjadi hafid, gitu ya. Kemudian terus Allah alam suami meninggal duluan. Nah kan aturan mainnya nih, suami berkumpul di akhirat nanti, suami berkumpul bersama istri-istrinya, sedangkan istri berkumpul bersama suami terakhirnya. Iya. Nah, ini kan menyangkut investasi tadi. Nah sedangkan seorang istri itu apabila bersedekah harus seizin suaminya, gitu kan? Iya. Termasuk harta suaminya kan. Nah sekarang kan misalnya kita diputus nih nikmatnya, kita tidak tahu begitu kita meninggal kita tidak bertemu dengan istri kita di akhirat karena istri kita nikah lagi. Iya. Nah mantan istri jadinya kan. Iya. Karena kita tidak punya kuasa, karena kita di dalam kubur. Kalau kita masih hidup kan bisa nggak dicerai kan, nggak bisa kawin lagi. Iya. Nah ini bapak-bapak ingat-ingat ini, istrinya kalau kita meninggal bulan Allah alam nggak punya kuasa kita. Terus? Nah bagaimana seorang istri ini, sikap seorang istri ini bila dia merasa ya, ingin bersedekah doa kepada mantan suaminya, ya kan? Karena kan sekarang dia hidupnya itu tanggungan orang yang melalui suaminya sekarang. Ya. Nah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, saya pernah membaca sebuah hadis bahwa sesungguhnya yang pertama kali memegang handle pintu surga itu adalah Rasul, ya kan? Karena beliau akan membukakan itu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin mendahului Nabi. Lalu ditanya oleh Rasul, itu siapakah? Kepada mereka, itu adalah seorang wanita yang ditinggal suaminya. Dia masih muda, suaminya meninggal, tapi dia tidak mau menikah lagi karena khawatir pendidikan anaknya terbengkalai. Karena kalau dia menikah lagi dia akan sibuk melayani suaminya yang baru, anak-anaknya dapat disia-siakan. Nah itu berarti peran seorang wanita dalam mendidik anak itu luar biasa, kira-kira seperti itu. Kemudian, dan nggak usah khawatir juga Pak, bagi bapak-bapak yang meninggal duluan. Karena wanita itu rata-rata tidak mudah untuk menikah. Beda dengan prianya. Dulu meninggal saja istrinya sudah pikirannya kalau Bu, mau diduakan atau mau disatukan? Sebenarnya nggak mau. Jangan mau diduakan ya. Pilih satu aja ya. Bapak-bapak yang ibu sekalian nanti belajar. Tenang aja Pak, karena Nabi itu di dalam doa sholat jenazah, coba doa sholat jenazah itu apa Pak? Allahumma fir lahu wa fihi wa anhu, ya kan? Itu doa bukan hanya buat kepada orang yang pernah punya hubungan dengan kita. Kita dalam sholat jenazah itu mendoakan siapapun yang kita sedang sholati, ya kan? Betul nggak? Belum lagi bagaimana doa di dalam Al-Quran, wal muslimin wal muslimat, itu ada di dalam Al-Quran, ya kan? Itu artinya tetap saja doa siapapun ya, itu berguna bagi yang sudah meninggal itu, tetap berguna. Kalau tidak mungkin Nabi mengajari kita mendoakan orang-orang yang sudah wafat duluan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Berarti lintas generasi tetap sampai insyaallah. Jadi nggak ada hambatan sama sekali. Oke, jelas ya?
Jadi kalau pertanyaannya doa istri yang sudah menikah lagi itu tetap bisa kepada mantan suaminya itu. Kalau dilarang suami barunya. Hah? Kalau dilarang. Enggak perlu izin. Sebagaimana kita tak perlu izin mendoakan kaum muslimin dan lain, kaum muslimah yang lainnya tak perlu izin kan? Kalau Allah sudah mengizinkan kebaikan, maka izin Allah lebih tinggi daripada izin suami. Makanya tidak boleh suami itu melarang seorang wanita melakukan kebaikan, justru mendukung. Makanya ada, jangan kalian larang wanita pergi ke masjid, kan ada hadisnya. La tamna'u ima Allah masajid. Makanya zaman Rasul itu bahkan wanita punya pintu tersendiri, babu nisa, betul nggak? Alhamdulillah dia laki ini saya bergembira, wanita mendapatkan kedudukan tinggi. Coba lihat, ya nggak jauh-jauh amat luasnya. Di masjid-masjid yang lain kadang wanita itu didiskriminasi, nyempil tempatnya begitu kecil. Betul nggak? Gitu ya, Allah. Cukup ya. Cukup atau terus? Astagfirullahaladzim, 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 wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، أثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا واعف عنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sedikit pengumuman dan agak narasi sedikit, mohon maaf. Insyaallah nanti kalau tidak ada perubahan saya ada di TV One jam 13.30 hari ini setiap Sabtu Minggu kalau rencananya, kecuali kalau ada tiba-tiba perubahan mendadak. Sudah rekaman, jadi tinggal tayang saja setiap jam 13.30 Sabtu dan Minggu. Insyaallah hari ini kalau tidak ada perubahan ada di TV One, temanya sama, Asmaul Husna.